Oke, selamat malam semuanya. Sudah dibaca belum yang materi barunya yang trigonometri? Pasti belum, ya kan? Dasar. Ehm, kita mulai langsung ya. Trigonometri halaman 81. Kita mulai eh, yang halaman 81 yang masalah yang bab yang pertama dia radian. Semoga bisa ini. Oke. Ini nggak salah apa? Bahas PR-nya besok Sabtu. Belum kan terakhir besok Sabtu ngumpulinnya. Mbak Risalia 16 ya. Terus Mbak Wati nih. Oke. Oke, sekarang kita mulai yang halaman 81. Mbak tahu nggak kalau seandainya lingkaran itu dia berapa sudutnya? Lingkaran tuh sudutnya berapa? Ada yang tahu? Ada tak hingga 36 derajat ya. Kalau garis lurus berapa? 180 derajat. Ini diingat-ingat ya Mbak ya. Kalau sudut siku-siku 90 derajat. Oke, kalau sudut lancip 45 derajat. Iya, ini diinget-inget Mbak ya. Ini dicatat. Kalau nanti ada pertanyaan soal sudut-sudut, jadi Mbaknya sudah paham, sudah tahu untuk sudut-sudutnya. Kemudian ini kan yang di halaman 16 dia ada lingkaran ya. Ada lingkaran, kemudian di sini ada titik. Ini dianggap dia 45. Nggak pas. Kalau di sini ada panjang R, di sini ada titik A, iya, titik A. Di sini ada C. Di sini ada C. Di sini ada A. Duh, susahnya. Kemudian di sini ada B. Kenapa ya? Sebentar. Nggak tahu ini mouse-nya kok. Ini ada B, kemudian di sini juga ada panjang R. Yang di halaman 81 situ kita disuruh membuktikan berapa sih sebenarnya pi itu. Yang pi yang dibilang 1 radian itu berapa sih? Kita di sini disuruh membuktikan. Ya kan? Kemudian berarti di sini kalau di sini O, tak kasih ganti pita lain warna lain. Di sini kan O. Di sini B, ya kan? Jadi panjang AB itu berapa? Ada yang tahu nggak? Panjang AB-nya berapa? Sorry. Sini OB kok AB sih.
OB. OB-nya berapa panjangnya? Mbak Endang Rahayu 6. Panjang OB-nya berapa? Berarti kalau di sini ada O, di sini ada B, berarti panjang OB-nya sepanjang dia R atau jari-jari kan? Ya, di sini tuh kan sudah diketahui dia panjangnya dia R. Ini panjangnya dia sebagai OB, dia adalah panjangnya sebagai R. Teguh sebentar, Mbak Teguh Susanti. Sudah Mbak Teguh. Kemudian panjang AB. Panjang saya ngasihnya tak kasih yang sama saja ya biar nggak bingung. Di sini dia biar nggak bingung sama yang di buku. Di sini dia C, susah banget nih. Di sini dia A. Berarti panjang AB berapa? Panjang AB berarti antara ini dan sini. Ini berapa panjangnya? Ada yang tahu? Berarti dia R. Di sini dia sebagai R. Ya kan? Karena kita diketahui kalau panjang OB di sini kan dia R. R ini seperti dia sebagai jari-jarinya sebagai kata. Kemudian sudut AOB sekarang. Bukan ini kadian, Mbak. Bukan jari-jari. Sudut AOB. R di sini dia sebagai R di sini kayaknya sebagai jari-jari, Mbak, bukan sebagai radian. Beda. Radian sama jari-jari itu beda. Jari-jari itu radian sama jari-jari itu beda, Mbak. Kalau jari-jari itu biasanya kan kalau ada lingkaran gini. Kalau jari-jari itu kan dia seandainya ini lingkaran. Berarti ini garis antara penghubung ini dia disebut diameter. Ya kan? Garis antara lingkaran itu disebut diameter. Tapi kalau ini disebut radian, dia adalah setengah dari diameter. Itu kenapa dia disebut radian. Jadi gini. Diameter lingkaran. Kalau diameter lingkaran itu semuanya panjang dari sini ke sini itu diameter yang garis merah ini. Tapi yang disebut dia jari-jari R atau jari-jari itu adalah setengah dari diameternya, setengah dikali dengan diameter. Itu adalah jari-jarinya. Paham ya sampai di sini ya? Enggak. Gini, jadi di sini ya sebelumnya. Tadi kan yang ini sudah dicatat dulu ya, sudah kan? Sudah dicatat semua yang ini, yang masalah lingkaran-lingkaran ini. Yang di sini sudah paham ya? Ini paham ya? Sudah paham semua ya? Yang lainnya selain Mbak Ami?
Oke. Sekarang kita kembali yang ke lingkaran. Lingkaran. Kalau kita punya lingkaran, seandainya ini ada A, di sini ada B. Panjang dari AB ini disebut diameter lingkaran. Jadi panjang dari AB itu sama dengan diameter lingkaran. Sedangkan untuk jari-jari lingkaran itu akan sama dengan setengah dikali dengan diameter lingkaran. Oke, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham? Oke, kalau paham kita sekarang kembali ke ini, ke lingkaran ini. Aduh, di sini aja deh. Oke, sekarang kita punya lingkaran yang lain. Lingkaran itu dia mempunyai diameter dengan panjang AC. Kita ingin menghitung berapa sih sebenarnya sudut dari, kita ingin membuktikan kalau pi itu sama dengan 1 radian itu sama dengan 100, pi radian itu sama dengan 180. Di sini kita akan di gambar itu kan dia membentuk di sini sudut siku-siku, ya kan? Dimana sudut siku-siku di sini adalah 1 radian. Kita diketahui di sini 1 radian. Sedangkan kemudian di sini ada titik O. Sebentar. 1 radian. Kemudian panjang dari ini ada B. Di sini ada O. Kemudian panjang dari A, OB di sini adalah R, dan yang panjang dari BA di sini juga panjangnya adalah R. Ya. Mbak Siti Aminah sebentar, tak absen. Kemudian kita tahu bahwa panjang dari OB itu berapa? Kalau dari gambar ini. Halaman 81 Mbak Siti. Panjang dari OB ini berapa? Ada yang tahu tadi? Tadi sudah kan? Berarti panjang dari OB ini adalah sepanjang dia R-nya di sini. Ya kan? Kemudian untuk panjang dari BA atau AB di sini dia juga panjangnya sepanjang R juga. Mbak Dinda siapa namanya? Kemudian untuk segitiga AOB itu diketahui dia adalah 1 radian. Oke. Karena di sini kan dia sudutnya diketahui dia 1 radian. Sampai di sini paham ya? Mbak Husnul Fatimah. Oke. Kemudian jika panjang sudut AOC. Sudut AOC berapa? Ada yang tahu?
Sudut AOC ada yang tahu nggak? Dia sepanjang 180. Tahu nggak kenapa 180? Dia 180 karena dia merupakan garis lurus, ya kan? Berarti dia bersudut 180. Oke. Kemudian tahu keliling lingkaran nggak? Rumus keliling lingkaran itu apa? Ada yang ingat keliling lingkaran nggak? AB itu panjang, Pak. Panjang dari AB. Ada yang masih ingat rumus keliling lingkaran? Keliling untuk keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r. Itu adalah rumus dari lingkaran. Ya. Kemudian berarti kalau ada ABC, panjang ABC, itu berarti kan dia setengah dari lingkaran, ya kan? Karena dia setengah dari lingkaran, maka dia dibagi dengan setengah. Setengah dikali dengan rumus lingkaran, yaitu 2πr. Berarti kan setengah-setengah hilang, dicoret kan? Berarti tinggal ABC-nya itu sepanjang pi kali r. Ini adalah untuk untuk panjang dari ABC. Paham sampai di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya yang lainnya? Enggak apa-apa, Mbak. Yang lainnya sudah paham ya? Satu radian nanti kita buktikan di belakang untuk radiannya. Radian itu ukuran untuk sudut, Mbak. Oke, sampai di sini sudah. Kita ingin membandingkan kalau seandainya ada sudut AOC, sudut AOB, sudut AOC dibagi dengan sudut AOB, itu dia akan mempunyai perbandingan dari panjangnya, yaitu panjang sisi dari ABC dibagi dengan panjang sisi dari AB. Kenapa? Gini, tak jelasin di atasnya lagi. Sudah ya di sini. Kembali di sini. Jadi kalau seandainya kita punya panjang AOB, itu dia panjangnya akan sama dengan, tak kasih di tempat lain. Jadi gini, kalau seandainya kita punya panjang lingkaran di sini, sudut yang A, ini seandainya A ya.
AOC. Berarti kalau seandainya kita punya sudut AOC, itu akan sama dengan panjang dari setengah lingkaran di sini. Berarti dia akan sama dengan panjang dari setengah lingkaran, ya kan? Setengah lingkaran. Kemudian kalau seandainya tadi kita di sini punya kalau kita di sini punya segitiga suku-suku, yang tadi kita sudah punya panjang dari R di sini. Berarti seandainya kita di sini punya AOB ya. Berarti sudut dari AOB itu akan sama dengan R di sini. Paham nggak di sini? Dengan penjelasan ini paham nggak? Sorry, ini B. Ini B, ini B, ini A. Ini B, ini C. Oke. Paham ya? Yang lainnya paham? Oke, paham semua ya. Kalau paham, iya, nggak bisa susah. Oke, sudah ya, paham ya. Kalau paham, kita kembali ke yang di sini tadi. Mbak Wawat nggak? Nanti diajari Mbak Wawatnya ya. Jadi gini, tadi kan kita sudah punya sudut dari AOC. Berarti AOC itu sama dengan panjang dari, kita anggap panjangnya itu apa ya, kasih simbol. Kalau di sini kan dia dikasih simbol BS ya. Aku tak kasih simbol BS juga, ini menyatakan dia panjang. Jadi di sini panjang sudut dari AOC itu akan sama dengan panjang dari ABC. Yaudah, panjang ya, ini P nya itu panjang, P kecil ya, panjang ya. Kemudian untuk sudut dari AOB, dia sama dengan panjang dari AB. Kemudian kita tahu kan, sudut AOC tadi diketahui berapa? AOC tadi berarti kan dia setengah lingkaran, berarti sudutnya berapa? 180, ya kan? Kemudian kalau sudut AOC tadi, sudut AOC diketahui berapa? Di sini sudut AOB-nya diketahui berapa? 1 radian. Berarti di sini ditulis 1 radian. Ya kan? Kemudian untuk panjang dari ABC, berarti tadi kan kalau panjang dari ABC tadi berarti dia setengah lingkaran. Setengah lingkaran tadi tinggal apa rumusnya? Berarti tinggal pi dikali dengan radian itu ya pi biasanya kita menyebutnya pi, Mbak. Radian atau dia disebut pi. Nanti kalau di belakang-belakang kan ada pembuktian pi itu yang 22,22 itu nanti. Kalau sudah di belakang-belakang. Mbak Suti Rahmawati. Oke. Sudah ya di sini. Kemudian berarti kan pi kali R. Kemudian untuk panjang dari AB tadi diketahui apa? Diketahui R kan? Oke.
Dari sini paham ya? Kemudian di sini kan R-nya di sini dicoret karena dia mempunyai nilai yang sama. Kemudian dikalikan silang. Yaitu sini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. R itu jari-jari. Kalau panjang lingkaran itu diameter, Mbak. Kalau R itu setengah dari diameter lingkaran. Berarti di sini pi kali rad berarti ketemu pi radian sama dengan 180. 81, Mbak. Oke, sampai di sini. Paham? Oke. Paham ya? Sudah, kalau paham kita langsung masuk ke, nggak usah ditulis kan? Yang mungkin ditulis yang ini kali. Jeleknya. Udah, oke. Kalau sudah kita masuk ke langsung ke contoh soal. Yang nomor 1, contoh soal yang nomor 1. Dia soalnya adalah ubah dalam bentuk radian untuk sudut 120 derajat. Oke. Di sini kalau kita disuruh mengubah dalam bentuk dalam bentuk radian, tadi kan kita sudah tahu kalau 1 radian itu kan dia bernilai pi radian itu kan tadi bernilai 180 kan. Dia kan bernilai 180, ya kan? Berarti kalau dia diketahui 120, berarti nilainya dia akan sama dengan 120 dibagi 20. 180 dibagi 180 pi. Berarti akan sama dengan 2/3. Kalau semuanya dibagi 60 berarti kan 2/3 pi. Gampang kok, gampang kan? Oke, gampang kan? Iya, tadi soalnya kan penjelasannya. Iya, kalau di sini kan berarti dia harus dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti kan di sini dibagi dengan 60 kan? Di bawahnya juga dibagi dengan 60. Dibagi itu gimana? Dibagi 60. Gak usah tak tulis ya, nanti tambah bingung. Mbaknya mau dibagi berapa kalau nggak 60? Mbak Ami kalau nggak mau dibagi 60 mau dibagi berapa? Di mana? Di kira-kira. Jadi seandainya keduanya ini harus dibagi dengan bilangan yang sama. Iya, kayak pembagian yang dulu itu loh, Mbak. Yang soal-soal sebelumnya yang menyederhanakan itu loh. Masih ingat kan yang bab menyederhanakan? Mbak Uswatun 42. Oke. Kemudian sudah ya, di sini sudah. Kita sekarang masuk yang soal nomor 2. Nomor 2